Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pertiwi dari kelas 3I. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan IPA Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Azwar MPD. Nah, di sini topik yang akan saya bahas adalah tentang energi bunyi dan sifatnya kelas 5. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian bunyi secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai energi bunyi di sekitar. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya bunyi. Yang keempat, menguraikan sifat-sifat bunyi melalui percobaan. Yang kelima, menyajikan hasil pengamatan dan percobaan dalam bentuk laporan sederhana. Oke, coba pikirkan suara apa saja yang terdengar sebelum kalian datang ke sekolah. Bagus. Menurut kalian, dari mana asal bunyi tersebut? Hari ini kita akan belajar tentang energi bunyi dan sifatnya. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian akan tahu dari mana sih bunyi berasal dan bagaimana bunyi dapat merambat. Dengarkan baik-baik bunyi yang ada di sekitar kelas. Bunyi apa yang kalian dengar? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang energi bunyi. Ada yang tahu energi bunyi itu apa? Energi bunyi adalah gelombang suara yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut energi bunyi. Anak-anak, jenis energi bunyi dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, yang kedua, audiosonik, dan yang ketiga, ultrasonik. Infrasonik adalah gelombang suara yang frekuensinya di bawah 20 Hz dan audiosonik adalah gelombang suara yang frekuensinya antara 20 sampai 2000 Hz. Dan ultrasonik adalah gelombang suara yang frekuensinya di atas 20 Hz. Sifat-sifat energi bunyi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, anak-anak, energi bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Anak-anak, ada yang tahu energi bunyi yang merambat melalui benda padat itu seperti apa? Kalian pernah melihat kaleng telepon tidak? Oke. Kaleng telepon tersebut bisa menghasilkan suara karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena ada getaran yang dihasilkan oleh kaleng sehingga meneruskan ke tali dan nyampe ke kaleng yang satunya. Nah, walaupun kalian berdiri jauh, bunyi tetap dapat merambat karena ada mediumnya. Di sini sudah paham energi bunyi yang merambat melalui benda padat. Nah, sekarang energi bunyi merambat melalui benda cair. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Di sini ada yang pernah berenang tidak? Nah, saat kalian berenang, apakah kalian pernah dipanggil oleh seseorang atau mendengar suara orang lain di luar? Suara itu menunjukkan bahwa energi bunyi juga dapat merambat melalui benda cair meskipun kalian di dalam air, Meskipun kalian di dalam air, bunyi akan tetap terdengar karena adanya getaran dari air yang tersampaikan ke telinga kalian. Bunyi yang merambat melalui gas. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Nah, contoh energi bunyi yang merambat melalui gas adalah seperti lonceng dan bel. Nah, anak-anak sampai sini paham?
Oke, kita lanjut ya materinya. Selanjutnya adalah pemantulan energi bunyi. Pemantulan energi bunyi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama gema dan yang kedua gaung. Gema adalah suara yang terdengar setelah bunyi asli, dan gaung adalah suara yang hampir bersamaan dengan suara asli. Energi bunyi dapat diserap. Selain energi bunyi dapat dipantulkan, energi bunyi dapat diserap. Penyerapan energi bunyi juga dapat terjadi karena permukaannya mengenai benda-benda lunak dan lembut seperti kain, wol, kafan, dan lain-lain. Penyerapan energi bunyi juga dimanfaatkan untuk mencegah gema dan gaung dalam ruangan. Nah, sekarang Ibu akan mencoba dua benda, yaitu menggunakan karet dan menggunakan HP. Ibu akan mencobanya ya. Ibu akan mencoba terlebih dahulu menggunakan HP. Nah, Ibu menggunakan karet lagi ya. Nah, suara mana yang terlihat lebih jelas? Bagus, kalian sudah paham ya? Dari bunyi yang kalian dengar, pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Pertanyaan yang sangat bagus. Mari kita cari jawabannya melalui percobaan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan melakukan percobaan sesuai petunjuk LKPD. Percobaan pertama, ketuk meja dan dengarkan bunyinya melalui udara dan dengan menempelkan telinga ke meja. Nah, sekarang mana suara yang paling terdengar jelas di antara mendengarkan di udara dan di meja? Catat hasil pengamatannya ya. Sekarang percobaan kedua, mendengarkan bunyi melalui bantuan air, yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Nah, jangan lupa catat hasilnya ya. Coba diskusikan hasil percobaan bersama kelompok kalian. Sekali bunyi berasal dari benda yang bergetar dan dapat merambat melalui medium seperti benda padat, benda cair, dan gas. Silahkan menyampaikan hasil diskusinya ya. Bagus sekali untuk kelompok 1, tepuk tangan. Nah, ada lagi kelompok yang lain yang ingin maju. Anak-anak, Ibu bangga dengan keaktifan dan kerjasama kalian. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah energi bunyi adalah gelombang energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Energi bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Selain dapat merambat, energi bunyi juga dapat dipantulkan, yaitu seperti gema dan gaung. Nah, untuk tugas rumah, Ibu berikan kalian untuk mencatat apa aja sih energi bunyi yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekitar rumah, dan tugas tersebut akan dikumpulkan minggu depan. Sampai sini paham? Baik, mungkin hanya itu aja penyampaian dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.